Alhamdulillah, malam ini saya hanya membaca kitab langsung, jadi tidak saya perlihatkan di di layar. Kita sudah sampai kepada bab halir raja, bab yang berkaitan dengan ar-raja. Ar-raja ini artinya pengharapan, ya. Artinya kita berharap, beroptimisme, ya itu namanya raja. Kalau dalam bahasa berbeda dengan tamanni. Kalau tamanni itu berangan-angan. Ya, tapi kalau raja ini artinya berharapkan sesuatu, terutama kalau yang berkaitan dengan tasawuf ini mengharapkan sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syekh rahimahullah, Imam As-Sarraj radhiyallahu anhu berkata, "War-raja halun syarif." Raja itu adalah satu hal yang mulia. Artinya suasana hati yang mulia. Ya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Syekh Sarraj menyandarkan pembahasannya ini kepada ayat suci Al-Quran. Pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Yang menjadi syahid di situ liman kana yarjullah. Ya, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan Allah. Ya, ahli tafsir mengatakan senantiasa mengharapkan ridha Allah. Ya. Nah, ini ayat ini sering diucapkan pada waktu-waktu Maulud. Ya. Bahwa pada diri Rasulullah SAW ada contoh tauladan yang baik. Nah, siapa yang bisa menjadikan Nabi sebagai contoh yang baik adalah mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan keselamatan pada hari akhirat. Ya, jadi yang ingin ditunjukkan di sini makna kana yarjullah. Wa qala fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Ya, mereka mengharapkan rahmatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut siksaannya. Ya, takut kepada siksaan Allah, kebencian Allah. Ya, jadi di situ menghimpun antara ar-raja dan al-khawf. Wa qala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, syahidnya di situ man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang senantiasa mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhannya. Artinya merasa gembira, merasa berharap untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam ayat ini disebutkan
barang siapa yang senantiasa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh dan jangan sekali-kali mensyarikatkan Allah ketika beribadah kepadanya. Qala fit tafsir atau qalu fit tafsir, para ulama tafsir mengatakan liqa'a rabbih, itu tafsirnya sawaba rabbih, artinya barang siapa yang mengharapkan pahala Tuhannya, ganjaran Tuhannya, pemberian Tuhannya. Jadi bukan semata-mata berjumpa, tetapi ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa istilah raja itu banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang sepatutnya dapat kita jadikan sebagai satu bahan kajian untuk menikmati hal raja itu, supaya kita tidak salah di dalam memberikan terjemahan ataupun pemahaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau wuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang rasa khauf dan rajanya seorang yang beriman, pasti sama-sama, sama rata. Artinya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi di dalam hati itu rasa pengharapan dan rasa takut, mungkin dalam istilah Bugis sering kita gunakan ketika berdakwah, artinya kita mati kemudian kita juga senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini tidak boleh ada yang lebih, terutama ketika kita beribadah. Jadi contohnya kalau kita sembahyang, kalau kita sembahyang itu, maka dua hal ini harus seimbang di dalam hati kita. Ini dikaitkan dengan penerimaan sholat kita. Kita takut jangan sampai sholat itu tidak diterima. Itu mesti ada. Kita takut sholat itu tidak diterima, harus dibarengi dengan rasa pengharapan bahwa sembahyang itu diterima. Jadi dua-dua itu harus seimbang di dalam hati kita. Jadi tidak muncul istilah yang biasa kita dengar, ada orang mengatakan, saya takut jangan sampai puasa saya tidak diterima, jangan sampai sembahyang saya tidak diterima. Itu karena khaufnya yang terlalu tinggi. Sementara pengharapannya, rajanya tidak muncul. Ada juga yang terbalik. Puasa saya mesti diterima hari ini. Sembahyang saya sangat bagus hari ini. Overconfident, sangat yakin. Artinya rajanya sangat meningkat, sementara khaufnya hilang. Ini tidak sesuai di dalam ajaran agama kita. Jadi kalau kita, apapun ibadah yang kita lakukan, mesti dua-dua ini ada. Sifat raja dan sifat al-khawf. Malah Imam As-Sarraj di sini digambarkan ada tiga hal yang senantiasa berbarengan, terutama ketika kita melaksanakan
aktivitas ibadah. Pertama al-mahabbah, ya rasa cinta. Ya rasa cinta ini mesti dibarengi dua-dua, al-khaufu war raja. Ya, jadi bukan makna karena kita cinta kita seakan-akan gembira terus bahwa apapun yang saya amalkan mesti diterima Allah. Tidak begitu. Ya. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka dua hal itu muncul. Ya, takut akhirnya mati ya, kita perbaiki sembahyang itu. Ya, kemudian kita berharapkan sehingga kita tidak mau ketinggalan dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, itu dari segi penafsiran pelaksanaannya. Tapi ini sifat di dalam hati kita. Ya, rasa di dalam hati kita. Rasa takut, rasa raja itu senantiasa i'tadala, seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti seimbang, ya, mesti seimbang. Seperti dalam Al-Quran tadi, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Orang-orang yang beriman itu senantiasa mengharapkan rahmatnya dan takut sekali dengan siksaan Allah. Ya. Bukan hanya mengharapkan redanya, rahmatnya, tetapi dia juga takut. Atau sebaliknya, bukan hanya takut kepada siksaannya, tapi dia juga mengharapkan rahmatnya. Jadi dua sifat itu yang kemudian diikat dengan mahabbah, itulah sifat seorang mukmin yang benar, yang biasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita lihat di dalam pandangan ulama-ulama sufi ini. Qala ba'duhum, nah, ini sebahagian ahli sufi mengatakan al-khawf wal raja jinahul amal. Ya. Jadi orang sufi mengatakan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah itu adalah sayapnya amal ibadah kita. Ya, laksana burung, itulah sayapnya dua-dua. Ya, artinya ada raja dan ada takut. La yatiru illa bihima. Artinya amal itu tidak bisa terbang kecuali dengan keduanya. Tidak bisa hanya dengan takut, tidak bisa hanya dengan raja. Mesti kedua-duanya. Itulah sehingga ada dalam istilah tasawuf itu mengatakan barang siapa yang merasa sembahyangnya sudah sempurna, itu maknanya sembahyangnya tidak sempurna. Karena rajanya terlalu tinggi, khaufnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi raja dan amal dan khauf itu laksana sayap, ya, pada burung. Artinya baru dia bisa terbang dengan baik, artinya amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dua-dua sayapnya ada, ya, yaitu ar-raja dan al-khawf. Wa qala Abu Bakar al-Warraq, Abu Bakar al-Warraq mengatakan, ini ulama sufi semua, ar-raja tarwihum minallahi ta'ala liqulubil khaifin. Rasa raja itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tarwih seakan-akan penghibur. Ya, penghibur, angin segar yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati orang-orang yang khaifin,
artinya orang-orang yang takut. Ya, jadi untuk menyempurnakan hati orang yang khaif itu, maka Allah mengirimkan ar-raja. Ya, sehingga bercampurlah dua-duanya di dalam melaksanakan aktivitas amal ibadah. Walaula zalika, sekiranya tidak demikian, latalifat nufusuhum wa zahalat ukuluhum. Sekiranya tidak demikian, artinya sekiranya Allah tidak menambah dengan sifat raja pada hati orang-orang yang khaif itu, maka jiwanya akan terus hilang. Wa zahalat ukuluhum, dan akalnya artinya tidak tenteram. Ya, begitu takutnya. Artinya sifat takut itu membawa orang boleh mati. Ya. Artinya sebab kematiannya karena takut. Ya. Mungkin kita pernah membaca riwayat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sembahyang Isya, beliau membaca ayat Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai kepada wa amma man khaffat wa amma man sakulat Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, ayat ini ketika dia baca, rasa khaufnya itu meningkat. Akhirnya dia baca berulang-ulang sehingga lupa bahwa dia dalam keadaan sembahyang. Akhirnya lama sekali diulang-ulang. Ya, sehingga jamaahnya banyak yang mufarakah. Ya, karena imamnya tidak mau berhenti membaca itu. Karena rasa takutnya ketika membaca may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, dia takut sekali di situ. Ya. Banyak ulama-ulama kita yang betul-betul menikmati itu. Ya. Jadi itulah pentingnya ulama tasawuf ini mengatakan bahwa dua hal itu, ar-raja wal khauf, harus kita jadikan sebagai sayapnya amal kita. Ya, supaya kita dalam keadaan suasana nyaman di dalam beramal. Ya, tidak ada rasa ego, ya, terlalu mengharap, ya, tidak ada rasa takut yang boleh membinasakan jasmani kita. Ya, jadi dua-duanya mesti ada. Waraja ala salasati aksamin. Raja itu ada 3 bahagian. Ya, rajaun fillah. Ya, artinya mengharap semata-mata pada Allah. Itu fillah. Rajaun fi sa'ati rahmatillah. Itu yang kedua. Artinya raja karena keluasan rahmat Allah. Artinya yang menjadi rasa di dalam hatinya, dia melihat luasnya rahmat Allah. Ya, sehingga dia merasa mengharap. Kemudian yang ketiga yang di bawah sekali, raja fi sawabillah. Artinya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Farraja fi sawabillahi wa fi sa'ati rahmati. Adapun raja pada pahala Allah serta luasnya rahmatnya, li abdin muridin, yaitu bagi hamba Allah yang murid, yang menghendaki
ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih dalam suasana belajar lah, ya, murid. Qad sami'a minallah zikral minan. Dia sudah mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala sebutan atau penerangan mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Farajahu, ya, sehingga dia mengharapkan sekali. Jadi di dalam pengajian mungkin dia mendengarkan banyak sekali disebut rahmat Allah, banyak sekali disebut tentang pahala-pahala beramal, sehingga yang menjadi pengharapannya ialah hanya pada pahala dan luasnya rahmatnya.